Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Baik teman-teman, hari ini Ustazah ingin menjelaskan materi PKLH yang ada di bab 5, yaitu tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah atau yang disingkat dengan GPBLHS. Sebelum kita mulai, marilah bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, Ustazah ingin menjelaskan tentang pengertian GPBLHS atau Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Nah, GPBLHS adalah aksi bersama secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh sekolah dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Nah, jadi kalau Ustazah ulas sedikit bahwa GPBLHS ini adalah gerakan bersama ya, gerakan bersama yang dilakukan secara terus-menerus ya oleh sekolah. Nah, ini dilakukan di sekolah ya teman-teman ya, karena namanya saja Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Nah, itu dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup. Nah, teman-teman bisa lihat di gambar di sini ya. Nah, adapun materi dari GPBLHS ini membahas tentang bagaimana proses perencanaan, bagaimana proses pelaksanaan, dan bagaimana proses pemantauan atau evaluasi. Namun hari ini kita akan membahas untuk proses perencanaannya sendiri seperti apa. Ya. Jadi untuk mewujudkan GPBLHS itu seperti apa sih proses perencanaannya? Nah, itu akan kita bahas hari ini. Nah, perencanaan GPBLHS itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama adalah identifikasi proses lingkungan hidup sekolah. Nah, jadi ini di dalam proses ini kita melakukan pengamatan terhadap keunikan yang tersedia di sekolah. Nah, di sekolah tersebut ada keunikan apa sih? Nah, itu yang kita amati. Kemudian, nah lingkungan di sini yang dimaksud adalah lingkungan alam maupun lingkungan buatan. Nah, kalau lingkungan alam itu kan misalnya pohon. Nah, itu kan terjadi secara alami. Kalau lingkungan buatan mungkin taman, kolam. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu yang diamati. Keunikan dari lingkungan sekolah tersebut apa? Nah, itu yang diidentifikasi, itu yang diamati. Kemudian, nah lingkungan-lingkungan seperti ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar. Nah, contohnya di sini ya, kebun sekolah. Kebun sekolah ini kan lingkungan buatan ya. Kemudian kolam budidaya ikan, taman baca, rumah kompos. Nah, ini kan merupakan keunikan-keunikan yang ada di sekolah, yang tidak semua sekolah memiliki ini. Tidak semua sekolah punya ini. Nah, jadi ini adalah identifikasi potensi. Potensi itu maksudnya sesuatu yang berharga ya. Nah, sesuatu yang berharga yang ada di lingkungan sekolah. Itu penjelasan dari identifikasi potensi lingkungan hidup sekolah. Yang kedua adalah identifikasi masalah lingkungan hidup sekolah. Nah, kalau tadi kita mengidentifikasi potensinya, keunikannya, kemudian hal-hal yang baik dari lingkungan sekolah, nah sekarang kita mengidentifikasi masalah apa yang ada di lingkungan sekolah. Nah, penjelasannya di sini adalah masalah lingkungan hidup sekolah harus kita kenali agar dapat kita carikan solusi yang tepat dalam mengatasi masalah lingkungan yang terjadi di sekolah. Nah, jadi kita mengamati, kita mencari masalah apa yang ada di sekolah tersebut. Misalnya, kalau sekolah yang punya kantin pasti menghasilkan limbah kantin. Itu kan masalah lingkungan. Kemudian polusi udara. Mungkin di sekolah itu dekat dengan pabrik misalnya. Nah, itu maka terjadi polusi udara. Pencemaran air. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah masalah-masalah yang harus kita identifikasi di lingkungan sekolah. Jadi untuk proses perencanaan ada dua tadi ya, mengidentifikasi potensi atau keunikan, kita mencari keunikan yang ada di sekolah itu, dan kita mencari masalah yang ada, masalah lingkungan ya, masalah lingkungan yang ada di sekolah itu. Untuk apa? Untuk kita carikan solusi yang tepat.
bagaimana mengatasi masalah itu. Oke, sekarang kita lihat identifikasi potensi lingkungan hidup sekolah. Nah, di sini ada beberapa gambar ya, teman-teman bisa lihat. Ada gambar kolam ikan, nah ada gambar pengolahan pupuk kompos, ada gambar greenhouse outdoor library. Nah, ini perpustakaan hijau ya. Kemudian ada kebun sekolah. Nah, ini adalah potensi-potensi yang Ustazah jelaskan tadi ya. Potensi dari sekolah yang Ustazah jelaskan sebelumnya. Jadi, sesuatu yang unik yang ada di sekolah. Nah, kan kalau seperti ini kan tidak semua sekolah ini punya. Mungkin di sekolah kita tidak ada seperti ini, tapi ada sekolah yang punya. Dan tidak menutup kemungkinan di sekolah kita ada keunikannya, potensinya yang sekolah lain tidak punya. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, identifikasi masalah lingkungan hidup sekolah. Nah, masalah lingkungan hidup sekolah tadi harus kita kenali, harus kita carikan solusi. Nah, seperti di sini ya. Limbah kantin sekolah, polusi udara, pencemaran air. Nah, coba sekarang kita identifikasi masalah lingkungan hidup sekolah. Anggaplah ini sebuah sekolah. Masalahnya di sini adalah penumpukan sampah ya, penumpukan sampah. Kemudian kita cari dampak apa yang ditimbulkan. Yang pertama pastinya lingkungan menjadi kotor. Yang kedua menimbulkan bau tidak sedap ya. Dari sampah-sampah ini menimbulkan bau tidak sedap. Kemudian karena bau yang tidak sedap tadi, otomatis konsentrasi belajar siswa akan terganggu. Nah, seperti itu ya. Kemudian banyak lagi sebenarnya dampaknya. Ustazah di sini cuma tuliskan 3. Kemudian upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi? Yang pertama, nah kita harus cari nih. Kalau di sekolah kita ada seperti ini, kita harus apa? Yang pertama bergotong royong membersihkan sampah, melakukan pemilihan sampah organik, anorganik dan berbahaya. Nah, kita pilih ya, kita lakukan pemilihan supaya apa? Supaya sampahnya berkurang dan mendaur ulang sampah. Nah, ini kan ada bekas-bekas gelas air mineral ya. Nah, ini bisa kita daur ulang untuk dijadikan pot bunga atau lain sebagainya. Nah, itu upaya yang dilakukan untuk mengatasi. Nah, sekarang tugas teman-teman di sini sudah ada gambar ya. Gambar tumpukan sampah hampir sama ya. Nah, teman-teman coba lakukan identifikasi masalah lingkungan hidup sekolah. Jadi kita melakukan identifikasi masalah lingkungan hidup sekolah itu seperti yang ini ya, yang kedua ini ya. Nah, kemudian teman-teman buat dampak yang ditimbulkan. Nah, ini sudah jelas ya, ada yang menutup hidung berarti apa? 1. Kemudian sampahnya juga terlihat kotor, ini kira-kira apa dampaknya? Nomor 3. Terus upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi sampah-sampah yang tertumpuk ini kira-kira diapakan supaya tidak berdampak buruk bagi siswa. Seperti itu ya teman-teman ya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video Ustazah. Insyaallah minggu depan kita bahas untuk masih di materi ini ya. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.